Lab Belajar Ibu mempersembahkan suara ibu berbagi cerita dari, oleh, dan untuk perempuan. Jangan lupa subscribe, like, dan juga share ya. Hai Busi semua, pernah nggak sih kamu tuh beli baju mahal, brandnya bagus, lagi tren, warnanya juga lagi banyak dipakai sama orang-orang, tapi pas dipakai kok kelihatan kusam gitu. Nah, atau udah dandan, udah effort, tapi rasanya juga tetap nggak hidup gitu ya. Padahal bajunya tuh nggak salah, kamu juga nggak salah gitu menggunakan baju itu. Terus apa dong yang salah? Nah, jangan-jangan yang salah itu warnanya. Makanya hari ini kita bakal ngebahas lebih deep lagi tentang itu, tentang segala warna-warna, bareng sama aku, Anin. Halo, dan aku Angel. Salam kenal semuanya, Bu Sis. Di episode kali ini, kita bakal bahas sesuatu yang mungkin sering banget kita dengar atau kita alami, tapi jarang kita sadari, yaitu warna kita. Nah, mungkin episode kali ini akan relate banget sama banyak orang, yaitu kenapa baju mahal itu nggak cocok buat kamu. Cukup nusuk ya, tapi faktanya nggak semua yang mahal itu bikin kita terlihat bagus. Nggak semua yang lagi ngetren itu cocok buat kita. Dan yang paling penting, ini bukan soal tubuh kita. Kita bukan kurang ini, bukan kurang itu, tapi bisa jadi karena kita belum kenal dengan warna kita sendiri. Nah, makanya hari ini ya, Mbak Angel, kita bakal ngobrol, kita nggak cuma pokoknya bakal ngobrol-ngobrol yang biasa aja, tapi kita bakal kupas tuntas tentang personal color analysis. Ilmu yang lagi naik daun ini nih bener-bener banyak banget ya, sering kita lihat di FYP, di Reels kayak gitu ya. Dan karena memang ternyata punya dampak yang sangat besar gitu sama kepercayaan diri kita sebagai perempuan, ya nggak? Nah, Kalau Mbak Anin sendiri, ada kisah nggak Mbak tentang personal color analysis? aku sebenarnya personally belum pernah mencoba nih Mbak Angel. Cuma memang kayak ada ya beberapa warna yang kayaknya aku pikir bagus gitu ya dia. Ternyata atau mungkin ya aku belum pede aja. Nah, ini kan yang sebenarnya subjektif banget ya kalau kita Benar. lihat sendiri ngaca gitu ya. Nah, makanya biar kita bisa ngobrolin lebih dalam lagi, kita bakal ditemenin sama seorang yang udah banyak membantu banyak perempuan ya buat menemukan warna dirinya. Nah, beliau ini adalah Certified Personal Color Analysis dengan sertifikasi dari Jepang. Ya, dan juga founder dari 12 Season yang berbasis di Bekasi Selatan. Langsung aja nih kita sapa. Halo Kanisa, gimana kabarnya hari ini? Halo, halo, halo Mbak Angel, halo Mbak Anin, halo Bu Sis semuanya. Selamat pagi. Alhamdulillah kabar aku hari ini baik dan semangat banget untuk menjelaskan tentang berbagai warna kepada Bu Sis semuanya. Halo Kak Nisa. Nah Kak, kalau akhir-akhir ini lagi ada kesibukan apa nih Kak? Alhamdulillah akhir-akhir ini lagi ada kesibukan persiapan workshop karena kebetulan Talk Season udah ulang tahun yang pertama. Workshopnya masih di bulan depan sama lagi mau meluncurkan e-book. Jadi aku lagi agak-agak sibuk menggarap buku itu karena ternyata menulis buku itu agak-agak aduh gitu ya. Jadi walaupun cuman e-book gitu tapi kan tetap harus dikemas secara apik gitu dan praktikal di ibu-ibu semua atau di yang bacanya. Oh, betul. Oke, aku penasaran nih Kak. Awal mula masuk ke dunia personal color analysis itu kayak gimana Kak? Apakah Kakak sebelumnya pernah tertarik dengan fashion dan warna, atau memang nggak sengaja ketemu di dunia ini? Oke, kalau tertarik sama fashion dan warna, emang kebetulan ada ketertarikan ke situ gitu. Tapi kan ternyata belajar fashion itu kan besar banget gitu ya, terus agak complicated. Jadi kayaknya I'm not into it gitu. Tapi kalau untuk urusan warna lebih praktikal gitu ya buat daily juga. Jadi akhirnya aku ngambillah sertifikasi personal color analysis ini gitu. Dan sebenarnya karena juga di circleku lah gitu ya, di lingkungan aku, di keluargaku belum ada nih yang ngambil ke arah sana kayak gitu. Yang ternyata ternyata sangat-sangat mind blowing gitu ya, benar-benar bisa mengubah cara pandang kita juga gitu terhadap si warna-warna ini. Terus juga ke FOMO-FOMOan tadi tuh yang sempat dibahas sama Mbak Angel dan Mbak Anin, FOMO masalah fashion, FOMO warna, bahkan sampai ke FOMO make up kayak gitu. Kompleks banget ya ternyata sampai akhirnya memilih jalan yang itu. Tapi aku juga jadi penasaran juga nih Mbak, sebenarnya saat memutuskan untuk belajar lebih serius kayak gitu ya tadi ke ranah fashion terutama untuk color gitu ya.
pasti kan jalannya tuh panjang sekali ya Mbak ya. Sampai akhirnya kan bisa memilih atau mendapatkan sertifikasi color analyst dari Jepang tuh seperti apa sih? Oke. Sebenarnya kalau prosesnya itu sebenarnya yang menemukan aku adalah algoritma. Jadi emang sempat kepikiran apa? Tadinya mau coba tesnya aja gitu ya, mau coba tesnya aja karena apa sih gitu kan? Karena di Indonesia ini kan hype-nya itu emang baru sekarang-sekarang ya, beberapa tahun terakhir ini gitu. Walaupun kalau misalnya di luar negeri gitu ya, ya deket-deketnya Korea deh. Kalau misalnya Mbak Anin sama Mbak Angel nih suka ngikutin K-drama atau K-pop gitu ya, artis-artis tuh udah mulai bikin-bikin konten tentang personal analysis ini gitu, personal color analysis. Cuman terus aku pikir daripada aku cuma cobain sekali, kenapa aku nggak belajar beneran gitu? Karena ternyata pas banget waktu itu lagi ada course yang mentornya langsung datang dari Jepang ke Indonesia. Jadi disclaimer juga, aku karena kan orang ngiranya oh berarti pergi ke Jepang. No, tapi soon ya doain tolong aku bisa langsung pergi ke sana gitu. Cuman untuk saat ini, jadi mentornya yang dari Jepang langsung ke Jakarta gitu. Jadi aku course-nya ngambil di Jakarta kayak gitu. Kita belajar terus juga ada teorinya ya, tentu ada teorinya, terus tentang palet warna dan segala macamnya itu ya udah, terus praktek, abis ujian praktek baru deh kita dapat sertifikasinya kayak gitu. Dengan proses yang lumayan panjang, bahkan langsung dari Jepang ya Kak ya, dari Jepang datang ke Indonesia. Mentornya betul. Nah, aku jadi penasaran. 12 season ini kan base-nya di Bekasi nih ya Kak ya. Selama Ya. hampir setahun ya Kak berarti ya, karena udah mau anniversary. Iya udah betul. Boleh di-spill nggak tuh? Collab-nya udah sama siapa aja Kak Nisa? Kalau collab buat Gusi semua, karena aku tahu banget Gusi ini dari Sabang sampai Merauke ya. Jadi jangan takut karena aku bisa mendatangi Gusi semua gitu ya. Kalau untuk collab kita bisa collab brand, ya B2B gitu ya, B2B atau B2C gitu. Kalau B2B-nya kebetulan kita udah pernah collab sama manjanya Kak Ivan Gunawan, terus sama Ines, sama makeover juga pernah kayak gitu. Kalau sama community udah lebih banyak lagi gitu ya. Tapi yang utamanya itu kita tuh pernah sama Bank Mandiri. Jadi ada namanya grup Sri Kandi Mandiri. Nah, kita diajak lah collab sama Manja Ivan Gunawan itu untuk ngisi di Bank Mandiri itu gitu. Terus juga kalau untuk korporasi pernah sama BSSN, Badan Cyber dan Sandi Negara, dan juga sama BRIN, Badan Riset dan Inovasi, kayak gitu. Tapi kalau itu biasanya lebih korporasi yang kita buka workshop internal, kayak gitu. Tapi kalau misalnya mau ya workshop publicly, kita kadang bukan di internal, kita sendiri yang mengadakan workshop itu kayak yang nanti bulan Juni nanti, atau collab sama community. Waktu itu kita pernah sampai ke Malang sama ke Jogja gitu. Jadi kita nggak Bekasi aja ya. Workshop di Jakarta kita pernah, di Malang, di Jogja. Kalau kota-kota lain mau nih Bu Sis misalnya lab belajar ibu atau suara ibu pengen bikin gathering terus mau ada PCA-nya boleh banget tindak. Iya, bener. Kalau gitu Kak, aku mau nanya. Tantangannya sendiri Kak, memperkenalkan personal color analysis di Indonesia itu seperti apa Kak? Tapi menurut aku udah banyak yang paham ya sebenarnya. Itu kan menentukan warna. Oh, kita akan cocok pakai baju ini, warna ini, dan lainnya. Nah, tapi menurut Kakak sebenarnya tantangan terbesarnya sendiri dari Kakak sebagai personal color analyzer-nya gimana tuh Kak? Sebenarnya tantangannya itu lebih kayak meriset pandangan orang-orang karena sedikit banyaknya orang mikirnya kalau cuma ngurusin penampilan doang mah itu cuma buat orang-orang yang suka tampil di kamera. Ya kan, kayak misalnya orang-orang yang emang penting banget atau misalnya artis atau influencer gitu ya. Tapi aku sebagai ibu rumah tangga juga sebenarnya gitu ya, kadang kan kita juga pengen ya gitu tampil cantik gitu, tampil oke, walaupun ibaratnya cuman ke pasar gitu kan. Cuman aku selain mikir dari sisi itu juga aku lebih mikir bahwa PCA itu bikin kita lebih mindful. Mindfulnya gimana? Kita jadi nggak terlalu ngikutin yang namanya tren-tren FOMO itu gitu loh. Karena jujur aku pernah lah jadi korban FOMO. Mungkin juga Mbak Anin, Mbak Angel juga pernah waktu zamannya make up nude.
terus juga make up peach kayak gitu, yang ternyata sebenarnya nggak cocok di aku, tapi karena FOMO akhirnya aku tetap pakai gitu kan, walaupun muka ternyata jadinya kayak orang habis tipes gitu, kayak habis di rumah sakit. Cuma kan cuma kan akhirnya udah belajar, oh pantesan waktu itu aku nggak cocok karena memang bukan warna. Jadi akhirnya sekarang ya udah beli baju menyesuaikan sama warnaku aja kayak gitu. Terus juga beli lipstick juga nggak mesti jadinya satu deret apa etalase itu kita cobain semua gitu. Kita udah tahu oh warna kita tuh yang bagus tuh yang warnanya kayak gini. Oh ya udah ke section yang warna itu aja kayak gitu sih. Lebih jadi menurut aku pentingnya PCA itu ya untuk lebih mindful aja. Toh juga indis ekonomi ya gitu kan. Jadinya belinya yang penting-penting aja. Yang emang sesuai sama kita. Toh juga kan kalau misalnya kita beli baju yang kita kira oke, tapi pas dicoba ternyata apa namanya kurang gitu kan, terus jadi kayak cuma sekali dua kali dipakai kan mubazir juga gitu. Lebih kayak gitu sih. Setuju banget. Jadi merubah merubah pandangan orang biar enggak loh, walaupun kita cuma di rumah aja, kita juga apa namanya di rumah aja yang ibaratnya jarang ketemu sama orang juga kita penting kok ngurusin apa ya penampilan kita gitu loh. Kita wajar, kita berhak banget untuk tahu apa sih yang bagus dan pantas untuk kita. Setuju, Kak Nisa. Gimana Kak Nis? Setuju nggak sih, Kak? Setuju banget. Bener sih itu ya. Aku tadi kayak ngena banget bagian Kanisa bilang nggak gampang FOMO gitu jadinya. Karena kan sekarang kan kayak tren mungkin kayak setiap 1 bulan tuh bisa ngeluarin banyak Bener banget kan banget. Kak. Jadi bener sih. Brand make up tiap bulan launching lagi, launching. Biar nggak gampang FOMO itu tadi sih bener sih. Nah, di satu sisi juga ternyata masyarakat kita, kalau aku lihat di threads nih, Kak, bahwa udah banyak banget yang kepo terhadap personal color analysis mereka. Dan kalau aku lihat dengan bantuan AI, mereka sharing kalau misalnya warna mereka ini, tapi aku juga makin penasaran gitu kan, apa benar atau tidak. Dari Kakak Nisa sendiri, seberapa akurat sih, Kak, dari AI dengan diperiksa langsung? Sebenarnya kalau misalnya aku mau bilang sih tentu pakai human eye ya, tolong gitu. Ntar kalau misalnya aku bilang AI semua lagi kan. Nah, sebenarnya kenapa aku tetap lebih prefer human eye gitu, lebih ke analisisnya langsung karena yang namanya mata gitu ya udah nggak bisa ditipu. Karena kalau misalnya kita AI itu kan pakai foto ya, foto itu kan kita nggak tahu nih angle-nya yang kayak mana, cahayanya lagi bagus atau tidak, kayak gitu. Terus apa namanya pas wajah kitanya lagi bagus banget kah, atau misalnya pas lagi ada breakout kah, itu juga ngaruh Mbak ternyata. Dan pantulan sebenarnya kalau orang bilang PCM mah cuma pantulan warna iya memang betul, tapi kan pantulan warna itu juga harus menyesuaikan dengan ibaratnya siluet atau fitur-fitur yang ada di wajah kita gitu loh. Karena detail-detail kecil yang mungkin si AI ini lewatkan itu juga jadi nanti berpengaruh ke hasilnya. Makanya kenapa aku lebih setuju orang-orang tetap untuk melakukan personal color analysis yang offline gitu, yang emang pakai draping, bukan pakai AI atau aplikasi sejenisnya. Kalau misalnya cuman untuk kayak kepo gitu, terus kayak untuk rekomendasi belanja sekilas gitu ya, itu nggak apa-apa deh pakai AI. Tapi kalau misalnya mau dikatakan sebagai lifetime investment, aku bisa bilang mendingan pergi langsung ke personal color analysis. Nah, sebenarnya tuh ilmu di baliknya tuh apa sih Kak? Boleh nggak dikasih tahu ke kita kayak misalnya kenapa sih satu warna itu bisa memberikan pengaruh yang sangat besar gitu ke penampilan seseorang? Kita mencari warna yang harmonis atau selaras dengan fitur tubuh kita gitu ya. Tapi tubuhnya ini yang lebih dispesifiknya lagi adalah warna rambut, warna mata, dan warna kulit gitu. Jadi kita nggak bisa tuh generalisir. Orang kan selama ini mikir, "Oh, aku mah kulitnya medium, aku mah kulitnya tan gitu ya. Terus berarti aku harus menggunakan warna-warna yang gelap-gelap aja gitu kan. Atau misalnya kamu mah kulitnya putih, kulit kulit kamu mah cerah, berarti kamu semua warna cocok, enggak juga ternyata gitu. Makanya kenapa pentingnya personal color analysis, karena kita mencari warna yang sesuai sama warna asli rambut, warna asli mata, dan warna kulit. Walaupun memang di Indonesia itu kan kalau untuk warna mata nggak ada yang warna-warni ya, maksudnya cuma hitam dan coklat gitu. Rambut juga rata-rata hitam sama
hitam kecoklatan gitu kan, kayak dark coko gitu. Terus juga mayoritas kulit memang di kuning langsat dan sawo matang. Cuman kan yang aku bilang tadi tidak bisa di generalisir gitu. Makanya kita harus lihat dari undertone-nya juga, skin tone-nya juga gitu. Jadi teorinya seperti itu. Terus kenapa tadi aku sempat bahas pas yang di AI itu kulitnya lagi bagus kah atau kulitnya lagi breakout kah? Karena tekstur kulit juga mempengaruhi. Jadi kalau misalnya kulitnya memang glowy, memang clear, terus juga itu warnanya ada yang tertentu. Dia biasanya juga warnanya harus clear gitu ya. Tapi kalau misalnya dia kulitnya sensitif, gampang kemerahan, bertekstur, atau ada flek misalnya, itu dia biasanya warnanya yang agak nude atau nggak bisa yang clear banget. Jadi harus ada campurannya gitu. Dan kita gimana nih menemukan si warna-warna itu? Tadi kan Mbak Anin bilang shade-nya kan banyak banget tuh satu warna. Karena dari satu warna itu kita bisa mengkategorikannya lagi dari yang namanya saturasi dan brightness-nya gitu. Jadi dari apa kalau saturasi itu perbedaannya adalah bright and soft atau istilah di Indonesianya adalah warna gonjreng sama warna pastel. Gampangnya gitu ya. Tapi kalau misalnya apa namanya kalau lightness otomatis antara campuran hitam dan putih atau campuran yang gelap warna gelapnya atau warna terangnya kayak gitu sebenarnya. Kita ngelihat dari sisi-sisi itu rambut juga kita lihatnya dari rambutnya matte kah atau glowy kah kayak gitu. Jadi makanya kenapa aku bilang tetap lebih baik ke color analysis daripada cuman pakai AI karena kan AI nggak bisa tuh nangkep-nangkep yang kayak gitu. Wah iya bener banget sih Mbak. Karena kan aku juga aku kan punya kulit sawo matang ya. Jadi sering banget juga dibilang kayak cocoknya nih pakai baju yang warnanya gelap. Jadi kelihatannya kita lebih terang kayak gitu. Atau kayak sering Nah, aku sering banget mendapatkan itu bahkan dari zaman aku masih kecil kayak gitu ya. Jadinya akhirnya jadilah ada cewek membentuk mamba gitu ya, cewek bumi. bener. Dan bener ya karena kita nggak tahu ilmu dari personal color analysis tadi, jadinya kan mengikuti saja Oh dan iya iya bahkan aja. iya aja dan akhirnya malah jadinya membentuk apa ya preferensi pada akhirnya kayak gitu nggak cocok ya udahlah aku udah nyamannya kayak gini kayak gitu kan Mbak jadi itu jadi jauh dari tadi Betul. ternyata ada ya ilmunya nggak bisa dipukul rata gitu ya Betul. Mbak ya. Iya, nggak bisa digeneralisir. Makanya sebenarnya kalau teorinya ini sih awalnya personal color analysis itu sebenarnya teorinya macam-macam, Mbak. Jadi Hmm. secara general itu ada teori Amerika, Korea sama Jepang kayak gitu. Nah, yang Amerika ini dia mengusung konsepnya 4 kali 4 atau 16 season. Nah, kenapa kita pakai istilah season sebenarnya itu dari 4 season yang kita tahu nih, musim semi, musim gugur, musim panas, musim dingin, kita lihat warna-warna yang dihasilkan dari musim-musim tersebut. Sebenarnya bukan dihasilkan yang gimana sih, cuman kayak vibes-nya itu pas musim-musim itu tuh warna-warnanya kayak apa. Kayak gitu. Nah, kalau misalnya di Amerika dari 4 musim yang besar tadi dibagi lagi jadi ada 4 sub season kita bilang gitu ya. Nah, kalau misalnya di Jepang sama Korea dia masih pakai 4 kali 3, jadi 4 musim utama lalu dibagi lagi menjadi 3 submusim kayak gitu. Nah, itulah yang mengeluarkan kenapa namaku 12 season karena ada 12 musim gitu. Cuman memang Jepang sama Korea ini kan sama-sama 12 musim. Tapi Korea udah mulai ke arah yang 16 gitu. Kalau Jepang so far setauku masih di 12 musim. Cuman kalau untuk masuk ke Indonesia sendiri itu memang baru beberapa tahun terakhir. Ternyata banyak ya ternyata ada apa ya 3 mazhab gitu ya kayak. Itu dia lebih 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 ke pengkategoriannya sih. Jadi gini, Hmm. eh, tadi kan aku bilang tuh warna ada yang clearnya, terus ada yang softnya atau pastelnya gitu, terus ada yang gelap banget, ada yang terang banget. Tapi kan ada pasti yang tengah-tengahnya, makanya dibaginya ada 3 gitu. Tiga Jadi kategori. kalau ada 3 kategorinya lagi. Jadi kalau makanya kenapa orang bilangnya aku summer misalnya, tapi aku light summer. Oh, kalau aku soft summer. Nah, itu sih sebenarnya yang membeda-bedakannya Oh, kayak gitu. oh pernah mendengar itu juga. Nah, Kak, tadi ya, kayak aku sempat cerita tadi ya soal yang apa ya, stereotip atau yang pernah
aku dengar gitu ya sebelumnya. Kalau dari Kanisa tuh pernah nggak sih kayak mendengar atau mitos mungkin ya atau kesalahpahaman gitu saat lagi mungkin melakukan personal color analysis ke klien gitu. Apa yang paling sering ditemuin gitu saat saat melakukan prosesnya? Oh, oke. Kalau mitos, orang biasanya mikirnya itu hitam cocok untuk semua, tapi kalau putih itu selalu bikin kusam. Kak. Padahal kalau secara teori hitam itu hanya untuk cool tone. Walaupun yang warm itu apa namanya masih bisa juga pakai hitam, walaupun nggak semua orang bisa pakai hitam. Jadi kita itu membagi orang itu, jadi yang tadi aku bilang harmonis itu kan salah satunya dari kulit. Nah, kulit itu ada undertone, ada skin tone. Nah, undertone-nya ini dibagi tiga, Mbak. Ada yang warm tone, ada yang neutral, ada yang cool. Gitu. Kalau neutral memang enaknya dia bisa kanan kiri nih. Bisa ke warm tone, bisa ke cool tone. Tapi kalau misalnya di warm, dia nggak bisa nyebrang ke cool, dan cool pun nggak bisa nyebrang ke warm. Nah, kalau putih, sebenarnya putih itu punya musimnya masing-masing, punya putihnya masing-masing. Kalau kita kan taunya putih ya udah putih aja, kayak hitam-hitam juga hitam aja. Nah, tapi kalau putih itu, kalau di spring dia putihnya itu ivory atau broken white, orang Indonesia bilangnya. Kalau misalnya autumn itu dia putihnya putih tulang. Jadi kayak broken white tapi lebih kusam lagi, lebih agak kuning lagi, putih tulang atau ox white. Nah, kalau di summer karena dia summer itu udah masuk di cool, winter juga udah masuk di cool, jadi dia putihnya itu tidak ada campuran kuning. Putihnya tuh yang ibaratnya benar putih. Nah, tapi kalau di summer dia itu soft white atau putih tisu, tapi kalau misalnya di winter dia itu di true white atau di off white, putih seragam lah, gampang. Kayak gitu. Nah, yang sering aku temuin di klienku adalah, Kak, tapi kok aku kalau pakai putih kusem? Kayak gitu kan. Ya mungkin memang belum nemuin putihnya aja. Karena kan selama ini kita cuma tahu tuh putih tuh ya udah putih seragam, yang maksudnya putih banget, atau si broken white ini gitu kan. Kalau yang broken white ini dipakai sama yang kulitnya cool tone ya iya jadinya kusam karena kan tidak masuk gitu. Tapi kalau misalnya kita pakainya juga yang terlalu putih terang, walaupun kita sudah full nih misalnya, tapi ternyata kita tidak se-cool itu, masih agak soften, iya tetap akan terlalu harsh juga ke kitanya gitu. Nah, tapi kalau hitam secara teori dia itu hanya untuk cool tone karena cool itu cerah sekali atau gelap sekali gitu kalau secara teori. Makanya tidak semua orang cocok pakai hitam, tapi semua orang kemungkinan cocok pakai putih, asal putihnya sesuai dengan musimnya. Kayak gitu. Kalau mitos-mitos di apa namanya yang klien aku biasa suka bilang kayak gitu. Terus juga kadang kan orang mikirnya, ah aku kulitnya gelap, berarti aku udah deh aku jadi cewek mamba aja, atau aku jadi cewek bumi aja. Oh, ya belum tentu bisa kok kamu jadi cewek pastel gitu kan, jadi cewek kue kalau misalnya ternyata undertone-mu itu mendukung gitu. Karena kan orang kadang ngelihatnya itu cuma dari overtone-nya aja, apa yang dilihat apa namanya sama mata gitu. Sedangkan undertone itu kan di bawah ya, nggak kelihatan. Padahal undertone itu lebih apa ya ibaratnya lebih mengikat karena dia nggak bisa berubah, berbeda sama overtone. Kalau overtone misalnya dia kena sunburn atau apa namanya dia suntik putih kayak itu kan ngaruh gitu. Tapi apa bisa sampai eh, nyebrang season nggak juga gitu. Cuman ada sedikit banyak pengaruhnya gitu. Sedangkan undertone tuh nggak bisa berubah karena itu udah dari turunannya gitu, udah dari sananya. Jujur mind blowing aku terkait hitam dan putih. Karena yang selama ini orang pikir hitam itu cocok untuk semua orang, tapi Iya malah kan? itu mind blowing sih. Dan aku baru banget karena kemarin abis libur gitu ya. Terus lihat-lihat baju putih,
setelah aku coba ternyata memang ya baju putih pas ditempelin ke ini mungkin draping kali ya sebetulnya dicoba-coba tuh kayaknya aku lebih cocok ya putih yang ke sini gitu sedangkan putih yang ini tuh kurang kayak gitu tapi Ya, mitos betul. ini menurut aku baru banget sih pada tahu kayaknya. Mm-mm. Betul, jangankan yang emang putih hitam kan kelihatan banget ya. Apa maksudnya terang gelapnya kayak gitu. Pink aja atau merah aja itu juga ngaruh gitu. Maksudnya semua warna itu tadi karena warna itu shade-nya banyak banget, pastinya berpengaruh ke eh, apa pantul yang dihasilkan ke kulit kita kayak gitu. Tadi apa Kanisa udah sempet jelasin gitu ya, personal color itu makanya tidak bisa berubah. Tadi undertone tidak bisa berubah, nanti correct me ya, Mbak ya. Tapi apakah personal color seseorang itu bisa berubah? Atau malah si personal color ini sifatnya tetap dah kayak gitu aja dari lahir sampai nanti udah tua kayak gitu. Kira-kira gimana? Ah, Kalau karena habis liburan misalnya sunburn atau apa selama tidak permanen ya, karena kan kadang suntik putih atau tanning itu bisa permanen gitu ya. Kalau misalnya dalam sifat permanen mungkin ada perubahan, tapi mungkin perubahannya pun nggak yang sampai jauh banget gitu, nggak yang sampai nyebrang dari warm ke cool tadi. Mentok-mentok paling di neutral gitu. Dan warm itu kan ada dua musim ya Mbak gitu. Paling kalau misalnya dari yang spring dia jadi agak yang ke autumn-nya kayak gitu. Nah, cuman yang mau aku garis bawahi adalah kalau ini bisa, tadi aku sempat bilang soalnya lifetime investment kan, dia bisa berubah kalau memang kemungkinan sudah berumur. Jadi kan kita semakin bertambahnya umur, kulit kita otomatis juga ada perubahan kan gitu. Jadi entah perubahan warna atau misalnya perubahan tekstur kayak gitu, itu ada sedikit banyak berpengaruh, tapi tidak yang apa namanya pengaruhnya tuh signifikan banget. Paling jadi kayak naik atau turun beberapa shade aja. Oh, oke. Jadi nggak akan perubahannya nggak akan se ekstrim itu ya, kayak. Ya betul, nggak akan sesignifikan itu gitu. Apalagi kalau misalnya kakak-kakaknya memang rajin perawatan. Perawatan dalam artian merawat skincare ya, bukan berarti harus tiap bulan ke dokter, enggak juga. Skincare kayak gitu rutin skincare kan karena kan itu juga apa namanya membantu kan dari proses si regenerasi kulit ini gitu. Terus jaga makan itu juga ngaruh gitu. Kayak misalnya makanya tadi aku bilang sensitif gitu. Makanya aku suka saranin juga ke klien sekarang-sekarang kalau misalnya mau swatch make up, jangan di tangan, langsung aja di pipi bagian sini. Kalau misalnya pakai kerudung agak ke dagu sini. Tapi kalau misalnya nggak pakai kerudung bisa nih ke pipi atau belakang telinga. Kenapa? Karena kalau di tangan itu pasti warnanya akan jauh banget. Makanya kadang, Iya, oh iya. di tangan warnanya masuk nih, padahal kan itu foundation buat di muka, gitu loh. Iya Iya, bener. kalau di Iya, tangan, benar. di tangan masuk. Tapi pas dicoba di muka, kok agak kuning, kok atau keputihan gitu kan, gitu. Aku juga sempat apa namanya, ya namanya juga dulu kita belum tahu ya gitu kan. Aku selalu swatch di tangan, oh masuk nih gitu. Tapi pun kalau misalnya mau swatch di tangan, jangan di yang bagian luar, jangan di bagian palm sini. Paling kalau mau bagian dalam. Wah, ini ilmu banget sih buat aku. Karena aku masih suka susah ya. Padahal kan setiap hari kita, maksudnya aku naik motor gitu ya. Iya Bagian kan, sini kan, bagian sini tuh yang paling sering apa ya, gelam expose. gitu. Jadinya shade-nya malah Iya, jadi terlalu gelap. iya kan gitu makanya aku Iya, selalu iya, bilang iya. yang paling sering pakai skincare itu bagian muka atau bagian tangan. Tangan kan hand body doang ya kan atau enggak serutin-rutinnya juga hand cream aja gitu. Makanya pasti tapi kok tangan kita bilang ya tangannya perawatannya udah apa namanya udah sebanyak perawatan muka apa belum kayak gitu. Kok gitu karena mau seputih apapun pasti tangan tetap ada bersihinnya. Itu beda ya Bener. kayak. Iya, 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 benar. tahu muka juga tetap beda gitu. Makanya aku selalu bilang coba deh sekarang-sekarang apa namanya kalau mau swatch terutama ya foundation cushion kayak gitu-gitu ya yang emang jadi base muka gitu itu ya di muka aja. Cuman di bagian sini nih karena kan bagian sini jarang ke expose kan gitu nggak
yang kena matahari banget kan gitu. Jadi masih warna kulit asli gitu. Makanya biasanya lebih masuk warna Oke, itu. menarik banget. Jadi ada pelajaran, jangan sampai antara kita keabu-abuan setelah salah pilih Ataupun foundation enggak. atau kegosongan. Oh Jadi iya. tools untuk mencegah itu semua, mari kita berandai-andai kita lagi datang ke personal color analysis untuk gambaran busis kalau mau datang kayak gimana sih? Nah, persiapannya apa aja sih? Kalau misalnya kita datang ke personal color analysis, misalnya di 12 Mm-mm. season, kutuk-kutuk-kutuk gitu kan data. Nah, itu dari awal sampai akhir seperti apa prosesnya? Dan mungkin kalau aku gitu ya sebagai calon klien harus ngapain dulu sih? Mungkin busis di sini ingin nyiapin dulu gitu informasi yang bisa dikumpulkan sebelum datang. Kira-kira gimana tuh Kak? Proses dari awal sampai akhirnya. Oh, hai. Aku biasanya dari pas awal booking udah aku kasih tuh kayak terms and conditions ya. Jadi kalau bisa untuk yang suka rajin perawatan ke dokter itu H+7 atau setelah downtime-nya lewat. Kenapa? Karena kan yang namanya masa downtime itu kan ya takutnya ada purging lah atau ada apa namanya warna kulitnya jadi agak gimana-gimana gitu kan. Nanti agak kurang akurat juga. Jadi aku setelah downtime beres deh baru PCA. Terus biasanya aku saranin untuk bare face. Bare face juga pakai baju atau hijab putih. Cuman ini adalah poin-poin yang biasa diprotes sama calon klienku. Kak, apakah kita perlu banget bare face dari rumah gitu? Kak, apa kita harus banget pakai yang putih warna lain nggak bisa? Aku nggak punya kerudung putih misalnya. Oh ya sudah. Di studio di Tall Season kita sediakan makeup remover juga. Jadi kan kadang ada orang yang nggak pede ya kalau bener-bener harus bare face banget nih kayak cuma sunscreen. Sunscreen pun bare face dalam artian sunscreen pun yang nggak ada warnanya ya, yang emang beneran putih. Karena kan sekarang sunscreen tuh ada yang tinted kan gitu. Jadi ada yang warna-warnanya itu enggak. Lip balm pun juga kalau bisa yang clear gitu, bukan yang sheer, bukan yang apa gitu ya. Cuman kan banyak yang nggak pede ya udah nggak apa-apa dari rumah pakai make up aja. Nanti sebelum sesi dimulai kita hapus make up dulu gitu. Terus kalau misalnya aku pakai jilbab nih Kak, tapi aku nggak punya jilbab putih. Oh ya udah nggak apa-apa karena kita ada sedia cape sama ninja putih di studio. Walaupun emang kebanyakan Indian customer pun kayak pengen puas, ya udah deh Kak jilbabnya bisa dibuka nggak bisa. Kenapa? Karena biar bener-bener ngelihat jelas ke seluruh muka gitu. Karena pakai jilbab pun kadang suka aku minta agak ke belakangin sedikit biar dia juga bisa jelas nih ngelihat oh kenapa sih kok warna ini nggak cocok, kok warna ini cocok kayak gitu. Terus nanti setelah datang, aku juga nggak langsung ayo sini kita draping, enggak. Aku akan jelaskan dulu basic teorinya gitu. Ada introduction teorinya dulu sekitar kurang lebih 15 menitan sampai 20 menit untuk sekalian sesi tanya jawab segala macam. Habis itu barulah kita lanjut duduk di kursi panas. Aku bilangnya, kenapa kursi panas? Karena itu menentukan jalan hidupmu. Ini pakai warna apa gitu ya. Cuman aku selalu tanamkan, aku cuman pilihin warna yang cocok dan tidak cocok. Aku tidak memilihkan apa yang kakak suka dan tidak suka. Jadi kalau misalnya cocok dan suka, alhamdulillah. Kalau nggak cocok dan suka, ya udah nggak apa-apa. Tapi dan kalau misalnya cocok tapi nggak suka juga jangan denial, tetap harus ada sesi acceptance-nya. Kayak gitu. Nah, draping ini juga bukan cuma draping warna, tapi aku ada draping untuk perhiasannya juga. Draping warnanya ini juga warna yang emang beneran warna-warni gitu ya, warna pelangi sama warna netral. Kayak gitu. Jadi in total draping itu ada sekitar 120 warna untuk yang single colornya sesuai dengan ibaratnya SOP metode Jepang gitu ya karena kita juga draftnya langsung dari Jepang terus juga ada draft yang 12 musimnya gitu jadi draftnya tuh nanti warna-warni gitu sesuai dengan musim yang cocok sama kita kayak gitu sesi drafting tuh kurang lebih sekitar 1 jam setelah sesi draping selesai, kita udah tahu nih musimnya apa, terus juga perhiasannya kita dapatnya yang apa, baru nanti aku menjelaskan in detail dari resultnya tadi, sambil sekalian make up try on gitu. Nah, si make up try onnya ini
Busi semua boleh banget bawa pouch make up-nya yang biasa dipakai. Nanti biar aku bantu cek ini sebenarnya make up yang selama ini dipunya udah sesuai atau belum sama hasil color analisisnya. Tapi kalau misalnya, ih aku jarang make upan Kak, justru aku PCA itu biar aku bisa belanja make up dan langsung cocok. Karena itu juga kadang salah satu alasan klien-klienku untuk PCA gitu. Itu juga boleh banget. Kita juga menyediakan beberapa make up yang bisa di try on gitu selama sesi berlangsung. Jadi kurang lebih durasinya 2 jam lah untuk yang personal ya, untuk yang satu orang gitu. Karena kita menyediakan sampai 4. Jadi bisa seorang, bisa 2 orang, 3 orang, 4 orang kayak gitu. Oke, berarti nanti kalau misalnya kita datang ke 12 season langsung di studio, atau Kak Nisanya yang datang ke klien, itu berarti sama aja ya Kak range-nya ya, waktu yang akan dibutuhkan. Betul, kalau misalnya phone service gitu ya, yang aku dipanggil ke rumah, durasinya akan sama yang kayak di studio. Tapi kalau untuk workshop, baik itu untuk community collaboration atau brand collaboration ataupun corporate collaboration, itu aku durasinya menyesuaikan sama peserta. Karena kan gak mungkin ya kalau 2 jam, apalagi corporate, ya masa aku mengambil jatah kerja, nanti aku gimana gitu. Jadi itu biasanya menyesuaikan. Kalau di workshop itu biasanya untuk drapingnya sendiri sih di basic aja. Jadi langsung draping 12 season sama ini jewelnya yang perhiasannya kayak gitu. Jadi cuma 10 sampai 15 menit aja, sisanya langsung aku in detail terus makeup try on gitu. Oke, aku makin penasaran, apakah Bu Sis di rumah, Kak Anin, penasaran juga nggak sih Kak? Iya, penasaran banget. Jadi mau mencoba personal analysis. Ayo boleh datang. Karena Atau kan aku yang datengin aja deh. karena tadi mendengar penjelasannya dari Kanisa tuh kayak, oh berarti tuh iya ya, kadang tuh mungkin ada yang ngerasa selama ini cocok sama warna apa, tapi ternyata setelah dicek, ternyata itu bukan warna personal personal colornya gitu. Terus karena ada tadi waktu Kanisa bilang, iya nggak, kalau ternyata warna yang disuka ternyata bukan personal colornya, berarti ya harus acceptance juga. Oh iya, ternyata ini lebih dari sekedar kamu cocok yang ini, kamu cocok yang itu. Nggak sekedar itu ya, Iya. lebih dari itu gitu. Itu malah kayak akhirnya kaitannya bagaimana nih kita bisa apa ya melihat diri kita sendiri itu seperti apa sebenarnya dengan warna-warna ini kayak gitu ya. Aku tadi waktu Kanisa iya ya kalau ternyata selama ini sukanya misalnya pink tapi ternyata itu bukan warnanya, kan aduh bagaimana gitu ya. Benar. Tapi sebenarnya kalaupun misalnya ternyata aku tetap gak bisa menerima warna itu, misalnya oh ya udah nggak apa-apa, nggak usah dipakai gitu kan gampangnya gitu. Cuman istilahnya kalau misalnya suatu saat warna tersebut dibutuhkan untuk sebagai dress code kah, atau misalnya yang namanya seragam, misalnya seragam kantor kan kita nggak bisa request ya. Iya, Bapak saya nggak ganti ya warnanya ini nggak sesuai personal color kan nggak mungkin. Ya iya. kan? Jadi ya udah, at least kita udah tahu nih untuk menyelaraskan warna ini tuh kita pakainya yang kayak gimana sih gitu. Maksudnya uh, si shade si warna ini tuh pakai yang mana biar kita tahu yang mana yang cocok sama kita gitu. Tuh juga kan sayang, udah dress code misalnya gitu kan. Terus kita warna yang gak suka, terus ternyata kita juga warnanya salah beli, bakal makin dipakai cuma sekali kan itu baju gitu, mubazir. Jadi mending ya udah sekalinya beli ya warnanya yang sesuai sama kita biar at least bisa dipakai berkali-kali. Benar. Nah, tadi masih dari apa ya proses penerimaan gitu ya, proses penerimaan personal color tadi. Gimana sih momen ketika akhirnya tuh ada seseorang yang mengetahui gitu personal colornya tuh apa? Setelah personal color analysis, terus dia akhirnya bisa melihat, bisa apa ya, punya pandangan yang berbeda terhadap dirinya gitu akhirnya. Gitu. Warna itu kan ya itu tadi nggak semua orang suka semua warna gitu kan, jadi ada warna-warna tertentu walaupun pas aku bilang kak aku cuma cari ini yang cocok sama yang nggak cocok ya misalnya gitu, oh iya kak gitu aku mah manut aja terima aja kakaknya ngasih apa, tapi kan Indian pas di draft masa sih warnanya gitu kan, cuman aku bilang tapi itu bagus
ya mau gimana gitu. Jadi pernah tuh klienku dia itu nggak pernah punya baju warna kuning. Cuman ternyata kuning itu cocok banget di dia. Jadi kita tuh punya shade kuning itu sekitar 9 9 atau 10 aku lupa deh gitu. Pokoknya cuma beberapa warna. Nah, dari shade itu dia itu hampir setengahnya atau bahkan setengahnya deh aku lupa. Pokoknya emang banyak banget si warna kuning itu yang cocok sama dia. Shock kan dia, aku pun shock. Karena hah, kok bisa gitu loh? Kok bisa kamu tidak sadar kalau ini warna tuh cocok banget di kamu? Benar-benar variasinya tuh banyak banget gitu. Terus sampai akhirnya udah berapa lama nih setelah sesi selesai, dia tiba-tiba ngechat lagi nih, Kak, ternyata bener loh, aku apa namanya sekarang punya banyak baju warna kuning karena ternyata kuning itu banyak juga yang puji-puji aku karena aku cocok banget ternyata pakai kuning kata dia. Makasih ya, gara-gara omongan kakak, aku sekarang jadi punya banyak kuning. Kata dia gitu. Karena ya dia kan gak pernah sadar nih, ya kan, kalau kuning itu ternyata bagus buat dia. Terus habis tes, pas tes tuh dikasih tahu kalau kuning itu ternyata banyak banget cocok buat dia. Ya udah habis tes dia beli baju-baju kuning mungkin dari satu, terus dipuji bagus kan ternyata gitu. Memang ya emang kelihatan lah terpancar lah ibaratnya auranya gitu. Ya udah dia jadi banyak tuh koleksi kuningnya macam-macam sekarang kan dia gitu. Aku jadi ingin nanya lagi. Kan tadi kakak Aduh. bilang kuningnya jadi lebih cerah gitu ya kak ya. Nah yang Mm-mm. dilihat itu selama teknik draping dan yang lainnya sejam, itu yang dilihat apa kak? Apa Mm-mm. meronanya? Apakah kita jadi lebih cerah? Atau sebenarnya Mm-mm. warnanya cocok itu yang nyaru ke kulit biar nggak terlalu gonjreng gitu kan kak yang kakak bilang. Nah, sebenarnya apa yang dilihat sih kak? Sebenarnya yang dilihat itu lebih ke si harmonisnya. Kalau misalnya yang tadi asli kulitnya itu udah clear, udah glow, apakah lebih memancarkan si glow-nya lagi atau justru meredupkan si glow aslinya dari kulit itu tadi gitu. Terus kalau misalnya kulitnya nih sensitif, bertekstur, warna mana nih yang bisa menyamarkan si tekstur-tekstur itu? Kayak gitu. Jadi kita juga nggak pernah sadar nih ada warna-warna yang bisa ngeblur. Jadi nggak mesti pakai apa namanya tuh blurring yang sebelum make up itu primer, nggak mesti pakai primer juga udah bisa ngeblur sendiri itu sebenarnya kalau kita pakai warnanya cocok kayak gitu. Jadi kita lihat dari sisi situ. Terus juga misalnya kantong matanya jadi lebih terlihat kah atau bisa tersamarkan? At least emang sih ya nggak bisa yang benar-benar hitamnya langsung hilang, tapi at least si warna kegelapan di bawah matanya ini agak menyatu sama warna pipi kayak gitu. Terus misalnya warna bibir itu kan ada yang emang base-nya pink, ada yang sedikit agak pink pucet, ada yang apa namanya agak sedikit gelap atau bahkan two-tone. Misalnya two-tone itu yang bagian dalamnya agak warna pink, tapi yang bagian luarnya agak lebih gelap. Nah, itu kita bisa lihat si gelapnya jadi lebih menonjol untuk bagian bibir atau malah merahnya yang lebih keluar. Kayak gitu. Otomatis kan kita pilih warna yang bikin merahnya lebih keluar. Karena kan kalau misalnya bibirnya makin gelap kan jadi aneh juga ya gitu. Jadi sebenarnya warnanya itu kita lihatnya seperti itu gitu dari sisi subjektifnya. Terus kalau misalnya apa namanya fitur-fitur wajahnya hidung jadi kelihatan agak mancung kayak gitu. Terus apa namanya bagian dagunya jadi lebih kelihatan, lebih runcing misalnya itu juga ngaruh gitu. Jadi ada yang warna bikin kita lebih harsh atau misalnya jadi lebih gelap, bikin kita lebih shadowing bagian pipi kayak gitu. Oh, berarti sebenarnya meningkatkan apa yang udah kita punya ya. Jadi kita yang dari banyak koleksi warna, jadi kita tahu mana yang cocok buat kita dan yaitu meningkatkan warna dari yang kita punya dengan hasil dari personal analysis. Oke, aku jadi makin penasaran dari cerita yang kuning tadi, Kak. Karena kan cerita yang warna kuning, menurut aku kuning tuh paling jarang orang pakai. Karena kalau di luar negeri mungkin banyak tuh Kak koleksi kuning, karena mereka kan ada musim summer. Tapi kan kalau di Indonesia hampir summernya tiap hari nggak sih? Jadi Tengah kalau koleksi, tahun. iya bener. Dan kadang barengan sama hujan gitu kan. Nah, Iya, berarti orang iya. yang klien kakak yang pakai kuning itu jadi lebih cerah ya Kak ya? Betul, dia jadi lebih cerah. Terus kebetulan dia itu apa kulitnya itu emang glow, emang glowy. Jadi dia pakai kuning itu shining glow-nya tuh lebih keluar
Jadi ibarat kata dia cuman tinggal butuh pakai apa namanya, pakai blush, blush juga kayaknya nggak perlu karena si Rona pipi pink yang kita punya secara natural ini beneran langsung keluar kayak gitu karena pas banget. Kadang juga pernah juga aku apa namanya, ada klienku dia udah request, kakak aku punya warna favorit. Jadi selama sesi berlangsung itu, aku tuh selalu tanya dulu nih biasanya dailynya di rumah pakai bajunya warna apa. Terus apa punya seragam kayak gitu kan, karena kan nggak setiap kantor punya seragam ya gitu. Jadi aku tanya dulu nih di kantornya punya seragam atau enggak, biasanya warnanya apa kayak gitu. Terus punya warna favorit atau enggak gitu. Nah dia bilang nih aku punya warna favorit kak, apa hijau. Hijau itu aku dari 120 warna kain, hijau itu yang paling banyak. Hijau itu 19 warnanya. Kebayang ya dari 120 dia udah apa namanya udah ibaratnya 19 sendiri gitu ya, udah paling banyak. Nah, dan hijau ini kalau secara color teori dia itu memang eh, masuk di keduanya. Kenapa? Karena hijau itu pencampuran dari biru dan kuning kayak gitu ya. Jadi agak sedikit mundur. Jadi warna itu ada tiga ya, ada merah, kuning, sama biru. Nah, kuning sama biru ini melambangkan si tone tadi. Kalau kuning ini di warm tone, kalau biru ini di cool tone. Nah, hijau pencampuran dari biru dan kuning. Makanya aku bilang bisa masuk di keduanya, bisa masuk di cool, bisa masuk di warm. Makanya pas dia bilang warnanya hijau, aku pengen tahu hijau seperti apa aja nih yang cocok sama aku. Wah, mantap nih, banyak pilihannya soalnya. Ada 19 gitu kan. Cuman walaupun aku sebagai color analis, aku nggak bisa menjamin bahwa apa yang dia suka itu pasti cocok di dia gitu kan. Maksudnya mungkin ada cocok tapi aku takutnya nggak sebanyak yang diharapkan gitu. Gimana kalau cuma satu atau dua gitu kan. Nah, cuman setelah di draft mungkin memang dia berjodoh dengan warna hijau gitu kan. Dari 19 itu dia dapat 10-nya. Jadi setengahnya tuh dia dapat warna hijau itu gitu. Dan dia sangat senang sekali gitu karena ya warna favoritnya, lalu dia juga dapatnya banyak. Jadi dia tuh kayak gak peduli kak, yang penting aku hijau mau shade-nya gimana, yang penting hijau. Jadi ya udah tuh dari 19 itu kebetulan dia dapat 10 gitu karena kebetulan waktu itu kulitnya warm dan medium, warm tone tapi medium gitu. Jadi agak masuk ke yang warna-warna dia warna-warnanya hijaunya tuh yang warm dan agak deep, jadi kayak agak-agak semi cewek bumi gitu. Nah warnanya kan agak banyak tuh, ada hijau olive, ada juga hijau army gitu kan, macam-macam warnanya, ada yang hijau klepon kayak gitu kan, banyak tuh warnanya kayak gitu-gitu gitu. Ini makin menarik sih, Kak. Karena memang ternyata warna sendiri jadi kayak punya sifat ya. Dan ternyata Iya. banyak banget dengan percampuran hanya dari tiga warna yang Kakak bilang tadi kan. Oke, aku jadi makin penasaran dari sisi klien, Kak. Kira-kira nih, Kak, dari klien itu, di antara semua klien Kakak, ada nggak sih yang paling emosional, Kak? Hasil setelah mereka mengetahui, "Hah, ternyata ini warna aku," gitu. Ya. Sebenarnya PCL itu kalau kalau apa namanya klienku tuh banyaknya itu lebih ke validasi ternyata. Jadi tapi ini aku juga jadi mikir, oh apa namanya, ternyata emang kita juga nggak sadar kita itu sebenarnya udah tahu warna mana sih yang bikin kita oke, mana yang bikin kita kurang oke. Cuman kan kesannya kan kayak ah ini mah jangan-jangan cuma pede-pedeannya kayak gitu kan gitu. Jadi makanya pas dia PCA, oh pantes, terus tunjukin lah, oh pantes waktu aku pakai baju ini aku jadi lebih bagus gitu kan, kalau di foto tuh kayak angle gimana aja tuh cakep kayak gitu. Itu juga ngaruh. Terus juga kalau misalnya sisi emosional, ada tuh apa namanya, klienku ini dia memang jauh dari ekspektasinya dia, jadi dia terus mikirnya selama ini udah deh aku pakai bajunya yang agak-agak gelap-gelap, agak netral aja gitu. Tapi ternyata agak sedikit berwarna gitu hasilnya. Nah, setelah sesi ini
dia bilang pas lagi make up try on tuh, Kak, tapi kalau misalnya untuk nikahan aku pakainya yang mana nih? Dia bilang gitu. Terus aku bilang, oh kakak mau ada rencana nikah, kira-kira warnanya mau yang apa? Aku bilang gitu kak. Iya kak, tapi mau lamaran dulu pertamanya. Dia bilang, oh mau lamaran dulu, oh ya udah. Tapi aku udah pesen baju kak sebenarnya. Sebenarnya di warna yang kakak bilang gak cocok itu. Dia bilang gitu. Aku kan jadi kayak, ya gimana ya gitu kan. Cuma Pak, terus aku bilang, ya udah kan nanti kalau fitting boleh difotoin ke aku biar nanti mungkin kerudungnya bisa aku cariin yang warnanya masih cocok nih di kakak, tapi masih masuk ke bajunya. Aku bilang kayak gitu. Ya udah, akhirnya dia kirimin tuh pilihan kerudung yang apa namanya, yang dia rasa masuk ke bajunya. Beres lah, aku temuin apa namanya kerudung untuk baju lamaran itu sudah selesai. Terus aku pikir sudah selesai di situ. Ternyata berapa lama kemudian dia ngechat lagi. Kak, aku udah beres lamaran kemarin. Sekarang aku mau nikahan. Pilihin bajunya, warnanya, kira-kira cocoknya yang mana? Dia bilang gitu. Terus dia sampai fotoin karpet gedungnya. Kak, karpet gedungnya kayak begini. Cari, tolong pilihin baju nikahan yang nggak bikin tenggelam di warna karpetnya gitu kan. Ya aku juga ngerti sih maksudnya gitu kan. Karena kan pas entrance kita pasti pengennya yang kitanya emang stunning gitu kan di antara karpet itu. Karena kan kalau agak nyaru sama karpet juga di foto kurang gitu kan. Akhirnya dikasih beberapa pilihan. Terus ya udah aku bilang Kak antara ini sama ini. Aku bilang soalnya kalau misalnya yang pilihan lainnya agak kurang masuk. Jadi tenggelam sama si warna karpetnya. Aku bilang kayak gitu. Oh ya udah oke Kak. Ya udah terus jadi kayak wah, ternyata warna sepenting itu gitu loh, bisa sampai ke momen-momen sakral gitu. Makanya kadang juga aku selalu bilang hasil PCA itu memang lifetime investment, tapi bukan berarti kamu jadi saklek nggak bisa explore lagi warna-warna lain gitu. Ya kalau mau explore silahkan, tapi kalau ada momen-momen penting kayak misalnya tadi nikahan tadi, yang ke alangkah baiknya balik lagi lah ke jalan yang benar gitu ke hasil PCA-nya kayak gitu Iya. karena kan eh, eh, makanya PCA ini dibilang investment kan karena memang sepenting itu untuk apa namanya ya bikin diri kita lebih pede dan lebih menonjol di momen-momen tertentu kayak gitu. Kalau daily mah ya aku bilang tadi kalau misalnya kerjanya pakai seragam walaupun seragamnya di luar personal color kan bukan berarti kita jadi bisa request warna kan kayak gitu ya udah cuman kalau misalnya ada momen-momen penting atau misalnya kalau dalam segi kerja misalnya butuh ketemu sama partner kantor kayak gitu atau misalnya lagi pitching atau apa ya cobalah pakai warna-warna yang emang sesuai sama hasil personal colornya kayak gitu. Nah, sebenarnya tuh tadi aku juga mau sempat kayak tanyakan gitu Kak. Berarti personal color itu kan kayak tadi sebelumnya Kak Nisa sempat bilang em, ada tadi perhiasan sama warna perhiasan juga kayak gitu ya. Berarti eh, sama elemen-elemen yang ada di sekitar kita, misal kayak mungkin kalau tadi saat pernikahan kayak gitu, terus color-color yang ada di elemen-elemen dekorasi itu juga ngaruh dong Kak atau gimana? Bisa, bisa color Oh, hasil color analisis itu kalau mau nikah itu kan kita bikin mood board ya. Nah, iya. bisa disesuaikan dari situ gitu. Bisa Oh, menyesuaikan itu biar iya selain hasil personal color biar kitanya juga lebih menonjol, terus juga jadi lebih apa namanya? Ya lebih personal aja sih. Jadi kayak ada nggak asal pilih warna gitu loh. Jadi kayak ibaratnya ada filosofinya lah gitu. oke. Nah, berarti tadi yang apa yang namanya bisa berlaku personal color itu bisa berlaku ke tadi ya ada make up, hijab, pakaian jelas, dan bahkan sampai ke warna dekorasi yang ada di mungkin rumah kita berarti atau tadi kayak tadi event-event penting Betul. gitu ya kayak. Iya, boleh. Betul. Bahkan ke warna rambut dan warna kutek juga ada. Jadi nanti habis Oh, sesi personal color itu, aku akan kasih PDF gitu ya atau report. Itu ada mencakup dari warnanya bisa dipakai di baju ataupun di hijab ya kalau emang misalnya pakai hijab, warna rambut, warna kutek, warna make up. Make upnya sih utamanya di blush, eyeshadow, sama di lipstick sama apa namanya kayak mix and match warna baju gitu karena kan
ya kita tahu ya gitu nggak semua orang punya koleksi semua warna kan gitu. Terus apakah nanti aku habis PCA akan membuang baju-bajuku yang tidak cocok itu? Ya enggak juga gitu. Boleh di layering. Terus kalau misalnya hijab, ini sebenarnya sih agak apa namanya hmm, apa namanya klienku juga bilang Kak, terus kalau pakai jilbab gimana? Masa aku harus pakai jilbab warna-warni? Ya enggak juga gitu. Karena kan tetap ya wanita Indonesia pilihannya jilbabnya apa? Jilbab netral. Mau bajunya apa? Jilbabnya hitam lagi, abu lagi, atau krem lagi gitu kan. Sampai akhirnya kremnya juga warna-warni sekarang warna apa namanya macem-macem gitu kan kremnya krem ini krem itu gitu kan. Ya itu sih nggak masalah karena balik lagi ke comfortnya aja. Dailynya itu comfortnya segimana sih gitu kan pakainya yang apa. Cuman kalau untuk gimana nih Kak mix and, apa namanya bajunya kalau misalnya aku dapetnya yang gonjreng-gonjreng ya udah nggak apa-apa pakai aja apa namanya pakai baju apa warnanya sesuai sama personal color terus ya udah kerudungnya menyesuaikan aja gitu kalau emang nggak pede pakai yang warna gonjreng ya udah nggak apa-apa balik lagi ke warna netral it's okay gitu cuman paling nanti make upnya menyesuaikan sama si hasilnya lagi tadi gitu biar nggak tenggelam sama si jilbabnya kalau misalnya jilbabnya di luar sama color paletnya kayak gitu sih terus kalau misalnya bajunya yang nggak sesuai gitu jilbabnya sesuai nih sama hasil personal color bajunya tapi enggak misalnya kayak gitu ya udah jilbabnya apa namanya di ini yang menutup dada kayak gitu biar agak bikin siluet bajunya itu nggak yang terlalu menonjol banget karena kan kalau misalnya cuman yang jilbabnya yang kayak apa namanya diikat di leher gitu kan bagian yang sesuai sama warna kita ini jadi cuma sedikit kan tetap lebih menonjol di bajunya nah jadi dibikin agak lebih lebar gitu sih kerudungnya biar si bajunya nggak terlalu menonjol kayak gitu sih jadi lebih ya gimana stylingnya, gimana nyamannya, balik lagi kayak gitu. Itu juga jadi udah masuk satu tips tersendiri nih buat kita kan. Biar jangan buru-buru dibuang dulu ya kalau misalnya nggak cocok sama personal color analysisnya. Betul. Oke. Nah, tadi itu kan Kanisa jelasin tentang warna hijab ya, Kak. Berarti kan kalau warna nih udah jelas, berarti kan pasti akan berpengaruh dengan bagaimana nih looknya kita kayak gitu kan. Tekstur atau kain hijab itu makin macam-macam ya di pasaran, bener-bener makin kayak banyak gitu. Nah, eh, berpengaruh nggak sih Kak sebenarnya pilihan kain dari hijab kita sama apa ya look kita sama si personal colornya kayak gitu. Misalkan kayak mungkin warna marunnya voal dibandingkan sama warna marunnya satin gitu kan karena kan ada apa ya ada yang satunya lebih kayak sparkling apa sparklingnya kayak sparky sparky kayak gitu ya. Shimmer iya. Iya shimmer-shimmer. Nah, sebenarnya yang satunya kayak mungkin lebih matte gitu. Apakah ada pengaruhnya atau enggak? Iya, sebenarnya jangankan hijab kayak tadi aku bilang kulit aja ada banyak macamnya gitu kan. Make up pun ada yang glossy atau glowy, dewy gitu ya, sama yang matte gitu. Nah, kain ini juga apa namanya ada ada jenis-jenisnya gitu dan itu berpengaruh atau tidak berpengaruh karena warna yang dihasilkan juga sesuai dengan apa namanya tekstur dari kain itu sendiri, dari bahan itu sendiri gitu kan. Jadi kalau misal, jadi gini, kalau misalnya apa namanya memang yang kainnya satin, silk, shimmer gitu ya, kayak organza kayak gitu, itu dia lebih cocok ke yang emang orangnya itu kulitnya itu glowy atau clear. Karena balance nih, udah dari apa namanya mukanya clear ditambah dengan kerudung yang juga warnanya emang ada shiningnya, jadi lebih clear juga. Tapi kalau misalnya kulitnya matte atau sedikit apa namanya bertekstur atau sensitif, dia lebih cocoknya yang di voal atau katun kayak gitu. Jadi yang warnanya juga jadi agak meredup gitu loh, enggak yang shining banget kayak gitu. Itu juga cocok kayak gitu. Tapi kalau misalnya tekstur yang kayak kan sekarang ada tuh yang jersey lah, crinkle lah, yang kayak gitu, itu lebih ke yang warnanya agak deep gitu, jadi lebih ke yang warna-warna gelap gitu. Ngaruh juga sih sebenarnya tekstur kerudung ini gitu, tapi eh, disesuaikan aja sama kenyamanan busi semuanya kayak gitu. Oke, jadi lebih kebayang ya sekarang kalau sambil melihat juga apa namanya kondisi kulitnya kita seperti apa ya. Jadi harapannya jadi Betul. biar bisa lebih mindful juga saat nanti
mau belanja kerudung ya. belanja. Nah, Iya, karena kadang aku bilangnya juga gini, nggak apa-apa baju, karena kan kadang baju, tapi ini baju favorit, atau misalnya bajunya ada kenangannya ini, ya udah nggak apa-apa kalau emang mau dikeeping gitu, nggak apa-apa tetap dipakai, cuman ya itu tadi ada layering atau mix and match. Nah, kerudung juga sama gitu, make up juga sama, make up nggak apa-apa dihabisin dulu aja, walaupun sekarang misalnya ada salahnya nih shade make upnya nggak apa-apa dipakai aja dihabisin, tapi jangan di repurchase gitu. nah, Kanisa, ada nggak sih? Ini kita coba fokus ke yang hijabers dulu ya nih Kak. Kita sambil konsultasi ya. Oke, boleh. Jadi kayak ada nggak ya cara buat memilih warna hijab sesuai dengan personal color kita kayak gitu? Mungkin kayak ada apa ya patokan sederhana gitu yang bisa mungkin langsung dipraktekkan sama busis-busis di rumah kayak gitu. Sebenarnya bisa kalau misalnya punya kerudung warna oranye, oranye jeruk tapi ya, yang beneran oranye banget. Terus pinknya pink fuchsia. Terus juga punya kerudung putih, putih yang putih clear, putih seragam tadi. Terus juga punya kerudung hitam sama kerudung abu, sama kerudung merah cabe atau kerudung warna olive. Itu bisa tuh langsung dicek. Nanti jadi bisa ketahuan tuh kita itu warm tone kah atau full tone kah. Terus kita itu masuknya yang di bagian bright kah atau clear atau kita yang matte. Itu bisa langsung ketahuan tuh. Terus kita tipikalnya yang warna-warna terang kah atau warna-warna gelap. Jadi dari warna-warna yang tadi aku sebutin ada 6 atau 8 ya. Itu bisa menyimpulkan secara basic banget ya, tapi gitu secara simpelnya kita kira-kira masuk ke musim mana gitu. Nanti itu bisa menghasilkan 4 musim besar yang bisa jadi referensi awal lah untuk warna-warna mana yang cocok sama kita. Untuk detailnya, nah kebetulan banget nih Mbak, itu tuh masuk ke dalam ebook aku. Jadi di ebook aku tuh nanti aku bikin list warna-warna apa yang bisa disiapin gitu ya. Kalau misalnya ada medianya juga bisa dipakai, bisa sesuai yang ada di rumah, misalnya dari baju atau dari kerudung misalnya gitu ya. Nanti di situ aku kasih warna apa aja yang harus disiapkan, terus gimana cara menilainya, gimana cara kita bisa bisa tahu masuk ke musim yang mana secara praktikal itu ada di buku yang lagi aku siapin. Jadi hopefully soon selesai. Jadi apa Busi semua bisa coba dulu nih jarak jauh waktu buku yang lagi aku siapin ini untuk coba-coba sendiri di rumah gitu. Karena emang setelah tahu tuh nanti kita juga jadi kalau misal pun mau cari-cari inspo baju gitu ya, atau apa namanya styling, jadi bisa lebih agak spesifik lagi nih modelannya seperti apa, warna-warnanya seperti apa kalau udah tahu basic warnanya atau palet kita seperti apa lagi. Habis ini jangan lupa busi semua pantau terus 12 season sampai nanti rilis ya e-booknya ya. Betul, jangan lupa di follow ya, at 12season.id. Kita ada di Instagram, ada di TikTok, ada di Threads, semua namanya sama. Harus dipantau ya busi semua. Terus Tapi juga untuk langsung ya. yang iya benar dong, langsung nanti ya pokoknya keluar hari pertama langsung deh ya pada borong. Terus juga untuk yang di wilayah Bekasi atau sekitarnya boleh nih join workshop aku di tanggal 6 Juni nanti. Detailsnya ada di sosmed 12 Season juga. Ditunggu kehadirannya Bu Sis yang ada di Bekasi. Semoga bisa menemukan warna sebagai bentuk cinta ke diri sendiri. Ya nggak sih? Benar. Kan ternyata ini bikin kita jadi memahami diri. Karena kan ada tuh ya sebutan kalau mau mencintai diri ya memahami diri. Nah, mungkin kita terlalu overthink dengan harus gimana caranya apa. Nah, salah satunya mungkin dengan personal color analysis ini. Betul. Jadi sebenarnya bukan berarti kita harus merubah, tapi kita lebih merawat apa yang diciptakan sama Tuhan buat kita gitu, dan lebih ya jadi lebih meaningful juga sih menurut aku PCA itu gitu, meaningful, mindful juga, dan bisa membantu apa sustainability. Itu masuk banget ke bahasan selanjutnya tentang sustainability. Nah, Kanisa, tadi kan Kanisa udah sempet juga ya sebutin kalau ternyata gak apa-apa kok masih dengan yang kita punya bajunya, tapi gimana caranya kita mix match. Mungkin ada contoh paling tersimpel nggak sih Kak mix match yang bisa, apalagi
paling banyak kan kerudung ya. Setahu aku kerudung ini itu kan wajah utamanya yang pakai kerudung. Maksudnya kan orang kalau melihat seseorang yang berkerudung tuh langsung enggak rambutnya ya, tapi kan kerudungnya. Nah, dengan banyaknya warna di dunia ini, dan pasti ada tuh korban-korbannya cewek bumi, cewek kue, cewek mamba ya sebutannya ya. Nah itu kan Iya, banyak banget koleksi. Mungkin ada sebutannya satu kodi kali ya, satu kodi iya. warna dari bahan yang sama misalnya. Nah, Kak, aku mau nanya, gimana solusinya gitu? Aku udah punya nih banyak warna, tapi baju juga aku udah banyak, tapi aku ngerasa nggak hidup tuh seperti yang di awal disebutin. Biar terasa mindful, ekonominya sekarang lagi seperti ini. Kira-kira agar bisa win-win gitu ya, itu gimana Kak? Kalau gini, karena kita fokusnya di yang berhijab, jadi utamakan warna yang sesuai sama palet kita itu tetap di atas, Hmm. ya. Tetap di hijab di utamanya, atau kalau tidak berhijab pun di baju. Nah, nanti yang tidak sesuainya bisa di bagian bawah, jadi rok atau celananya. Tapi kalau ternyata misalnya nggak punya sama sekali nih yang sesuai sama personal color aku, it's okay. Coba dicicip. Apa namanya, dicari misalnya dari warna tasnya, atau misalnya dari warna jam, atau misalnya kalau misalnya suka pakai aksesoris dari warna gelangnya kayak gitu. Terus yang mau paling simpelnya lagi adalah warna make upnya gitu, karena make up tetap yang paling nempel sama gitu. Cuma aku sih cuma saranin kalau yang ibaratnya warna yang paling bagusnya itu di hijab atau di baju, yang warna kurangnya silahkan di bagian bawah gitu. Terus kalau untuk tas itu biasa di warna aksen, tapi memang lebih bagus kalau misalnya warnanya sesuai sama hasil personal color kita kayak gitu. Tapi kalau misalnya tasnya yang kecil yang cuma dijinjing nggak sesuai personal color pun nggak apa-apa kayak gitu. Jadi gimana Bu Sis di rumah? Apakah Bu Sis di rumah merasa ringan juga nih? Apa aku harus membuang semua bajuku gitu kan? Tapi sebenarnya nggak apa-apa, Bu Sis. Bukan membuang, tapi mungkin bisa menyumbang. Iya kan ya? Iya, bisa, bisa. Atau kalaupun misalnya mau di mix and match, kalau misalnya nih koleksi bajunya misalnya banyaknya kemeja, ya, itu kan kemeja kan kajinya bisa dibuka ya, gitu kan. Nah, jadi si kemejanya itu dibuka jadi luaran, kayak gitu. Itu juga bisa, gitu. Terus apa namanya? Atau misalnya eh kalau misalnya, tapi aku nggak punya tuh kemeja, aku punyanya blus. Ya udah blus atau misalnya gamisnya dipakein outer kayak gitu, outer yang warnanya sesuai sama personal color kita, itu juga bisa kayak gitu. Tapi memang kalau misalnya yang bagian dalamnya nggak sesuai sama warna, berarti dikancing si kemejanya atau si outernya itu. Jadi untuk menutupi yang bagian dalam biar tetap yang ke highlighting itu warna outernya kayak gitu. Tapi kalau misalnya apa namanya, warna yang sesuainya ada di dalam, boleh tuh bisa sampai yang turtleneck gitu. Terus bagian luarnya nggak usah dikancing, biar yang bagian dalamnya tetap kelihatan. Jadi orang nggak terlalu fokus ke yang outernya kayak gitu. Aku kebayang ya, Bu Sis, atas penjelasan aku. Kebayang sih. Intinya berarti sesuatu yang dekat dengan wajah itu sebisa mungkin dekat dengan personal color analysis kita ya, Kak? Betul, betul, dekat dengan personal color analysis, terus juga apa namanya, ya emang paling basic sih tetap hasil personal colornya ya gitu. Cuman terus utamain di make up gitu. Tetap, maksudnya make up dalam artian di yang bagian blush. Karena kan kalau eyeshadow kayaknya orang jarang banget ya daily pakai eyeshadow gitu ya. Paling seringnya kan kalau daily kalau nggak di blush, di bibir boleh tuh di warna lipstiknya yang emang udah sesuai banget sama personal colornya. Jadi nggak usah sedih Bu Sis kalau cuma punya satu warna lipstik, itu nggak masalah. Tidak mengganggu hidup orang lain. Yang mengganggu itu kalau kebanyakan lipstik tapi nggak bisa dipakai semua karena warnanya sama. Gitu. Ini bener banget. Dan tantangannya kan lipstick itu nggak bisa dicoba ya, Kak ya. Karena kan hygienitas Betul. juga. Dan online udah Mm-mm. bisa. Ternyata bibirnya contoh sama bibir kita ternyata beda. Iya, benar. Jadi ya udah saklekin aja. Biasanya gini, kalau make up itu kunciannya adalah kalau dia warm tone, kalau misalnya busisnya dia yang warm tone, biasanya tuh make upnya ke arah-arah yang orange, orange, coklat, peach, gitu ya.
peach. Kalaupun busis itu cool, itu biasanya ke arah yang pink, fuchsia, ungu, itu tuh ke arah situ. Merah tuh merah marun kalau misalnya sukanya merah gitu ya. Karena kan kadang, ih aku lagi mau gala dinner nih gitu kan, lagi mau date gitu sama suami, pakailah lipstiknya yang merah kan biasanya biar merona. Nah, kalau cool tuh biasanya dia marun, tapi kalau dia di warm, dia pakainya yang merah cabe gitu. Yang merahnya ada sedikit rona kekuningan. Gitu. Kalau di mana? Dengar merah cabai aja udah merah cabai. Tapi Cabe. jangan khawatir. Cek dulu ya, Kanisa. Betul, cek dulu, coba aja dulu gitu. Nanti kelihatan mana yang bisa bikin kita lebih glowy sama yang emang apa namanya lebih masuk di kitanya gitu. Habis ini Bu Sis ini ya mendengarkan penuturan dari Kanisa langsung mereview makeup yang dimiliki, Iya, blush on-nya, mereview make up, mereview lipstiknya. mari. Berarti Kak, Aduh. aku datang, terus nanti bawa pouch make up aku juga ya, biar bisa dipilih-pilih mana yang tetap dan mana yang disudahi gitu ya. Betul, mana yang di repurchase, mana yang gak usah di repurchase. Ya, Benar. nanti bisa dipilihin kayak gitu. Mungkin satu pertanyaan terakhir sebelum kita closing. Ah, untuk soal make up nih Kak, apalagi soal foundation, itu kan memang beneran memberi efek ke wajah gitu ya. Ada satu tips nggak Kak? Dengan banyaknya, sekarang aku lihat ada yang warm, cool, netral, itu pun ada beberapa digit gitu ya kan dalam satu warna itu. Ada tips sendiri nggak Kak untuk soal foundation ini Kak? Kalau untuk foundation, karena foundation itu kan base banget ya gitu ya. Lokasinya juga paling banyak memakan tempat di muka gitu ya semuka. Kalau misalnya kita kurang yakin, maksudnya belum personal color ya, ini anggapnya kita belum personal color, nggak apa-apa carinya yang netral dulu. Karena kalau netral itu kodenya itu, kalau udah pakai kode ya brandnya, itu dia pakainya N gitu. Nah, dari yang N ini kita cari dulu nih shade mana yang cocok. Tapi kalau misalnya masih nggak nemu, barulah tuh boleh dicari yang apa namanya di warm. Kenapa di warm? Karena Indonesia itu apa namanya? Karena masih masuk di Asia, secara teori itu Asia itu 58%-nya itu masuknya ke warm tone. Jadi coba di warm dulu. Tapi kalau misalnya masih nggak masuk, boleh masuk ke C. Tapi setahu aku ya, di Indonesia itu untuk shade yang full tone atau yang C ini, itu tuh masih sedikit variasinya. Gitu. Kalau nggak putih banget, agak ngepink. Yang dimana kalau misalnya kita salah pakai, itu bisa jadi abu-abu ke kitanya, ke kulit kitanya tuh, ke muka kita tuh bisa jadi abu-abu atau jadi putih banget, jadi kayak ngebadut gitu. Nah, tapi kalau kita juga, aku kuning langsat nih, kita ke warm. Kita langsung beli yang warm, itu biasanya langsung agak kekuningan atau jadi coklat. Terus jadi mukanya tuh jadi cemong lah gitu, ibaratnya ya gitu. Nah, Bayang. kalau eh eh eh. Nah, jadi aku saranin coba di N dulu karena N itu ya memang selain lebih masuk ke segala lini warna kulit gitu ya, terus juga shade-nya paling banyak gitu. Jadi aku saranin coba di end dulu, terus di swatch-nya kalau emang belinya offline, tolong di sini ya, tulis di bagian dagu kalau memang pakai kerudung atau pakai hijab. Tapi kalau misalnya tidak pakai, bisa di belakang apa namanya telinga, di belakang telinga sini kayak gitu. Terima kasih Kanisa. Tipsnya menurut aku ini bisa banget langsung diaplikasiin oleh Bu Sis di rumah. Dan menurut aku ini life investment salah satunya sebagai bentuk cinta diri kita. Apalagi buat bunda yang di rumah, Bu Sis juga pasti merasakan kalau misalnya aku ingin deh update sesuatu yang baru di tahun ini. Mumpung masih ada rasa-rasa tahunnya awal tahun gitu ya. Mungkin bisa nih buat bunda yang merasa relate, yang mungkin selama ini sering merasa, kok aku nggak cocok ya pakai ini, mungkin ini saatnya bukan ganti isi lemarinya dulu, tapi kenalan dulu dengan warna diri sendiri. Kalau bunda ingin tahu lebih dalam dan merasakan langsung pengalaman dengan personal color analysis, bunda bisa langsung cek dan booking sesi bersama Kanisa di 12 Season. Cukup cek Instagramnya at 12season.id. Di sana udah ada informasi lengkap dari mulai layanannya, sesinya, bookingnya, caranya, dan yang terbaru ada e-booknya. Siapa tahu dari satu sesi itu Bunda bukan cuma menemukan warna diri sendiri yang tepat, tapi juga menemukan versi diri yang selama ini belum pernah Bunda
kenali sebelumnya. Nah, terima kasih sudah mendengarkan suara ibu. Sampai jumpa di episode berikutnya, karena setiap suara ibu adalah suara yang layak didengar. Terima kasih ya, Kanisa udah sharing-sharing. Terima kasih juga Mbak Anin dan Mbak Angel. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya dari Suara Ibu. Dengarlah Belajar Ibu, tempat berbagi ilmu, inspirasi, dan cerita dari, oleh, dan untuk perempuan. Dadah! Dadah. Dadah.